Shalom seluruh anggota Komsel yang dikasihi Tuhan. Sepanjang bulan Juni ini kita bersama-sama berfokus kepada satu arahan, yaitu bagaimana kita menjadi Kristen yang dewasa. Nah saudara, di dalam proses bersama-sama di dalam Komsel, tentulah kita belajar bagaimana membangun hubungan satu terhadap yang lain. Nah secara khusus weekly guide di dalam minggu ini kita akan berfokus kepada bagaimana menjadi dewasa di dalam hubungan. Nah kita belajar bersama saudara ya, bahwa di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15 yang sudah diulangi setiap minggunya, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, dari ayat ini kita mengerti bersama bahwa Tuhan rindu kita semua orang percaya bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Dan dalam proses pertumbuhan kita, seharusnya lah kita hidup di dalam kehidupan yang teguh berpegang kepada kebenaran. Namun bukan hanya kebenaran, tapi di dalam kasih. Saudara, dalam proses kita membangun hubungan satu terhadap yang lain, kita belajar bahwa mengasihi yang sesungguhnya yang Kristus rindukan terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah mengasihi yang sifatnya satu arah. Karena Kristus mengasihi kita tanpa syarat, satu arah. Kasih agape Kristus tunjukkan kepada kita tanpa menuntut balas. Demikianlah kehidupan kita di dalam komunitas sel, di dalam keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan juga sesama anggota Komsel, sesama rekan-rekan pelayanan. Saudara, Tuhan merindukan supaya kita belajar mengasihi, hidup di dalam kasih yang satu arah itu. Nah pertanyaannya hari ini adalah, ketika kita belajar untuk menjadi dewasa di dalam hubungan, apakah kita berfokus kepada diri kita sendiri, atau kita berfokus untuk mengasihi orang lain karena kasih Kristus sudah terlebih dahulu ada di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Matius 5. Yesus pernah berkata bahwa kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya engkau dengan orang di dunia ini? Justru Bapa yang di sorga menurunkan hujan, baik untuk orang yang baik maupun untuk orang yang jahat. Artinya saudara, Tuhan merindukan supaya kita belajar mengasihi orang lain tanpa syarat. Itulah sebuah proses kedewasaan. Seperti Yesus katakan, hendaklah kamu teleos, sempurna, seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, yang artinya juga dewasa. Saya percaya bahwa ketika kita berkata tentang dewasa di dalam hubungan, artinya kita bisa melihat sebuah hubungan itu dengan dasar kasih yang tanpa syarat, kasih yang agape, kasih yang satu arah. Suami mengasihi istri tanpa syarat, demikian juga istri sebaliknya mengasihi suami tanpa syarat, satu arah, tidak menuntut balik. Orang tua juga kepada anak, anak kepada orang tua, tidak menuntut balas. Kita belajar untuk mengasihi satu arah. Kalau kita tidak mendapatkan balasan kasih dari orang yang kita kasih, tidak apa-apa. Kenapa saudara? Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus sendiri. Sebetulnya kita sudah tidak perlu lagi untuk mengharapkan orang lain mengasihi kita. Karena kasih Kristus sudah sempurna di dalam hidup kita. Nah saudara, itu yang pertama. Tapi firman Tuhan bukan bicara hanya di dalam kasih, tapi justru berpegang pada kebenaran. Nah hari ini saya rindu saudara, di dalam komunitas sel, saudara bisa mendiskusikan. Apa maksudnya berpegang pada kebenaran di dalam kasih? Artinya kedua hal ini harus bersamaan terjadi. Kalau salah satu hal kita ambil, maka kita akan menjadi orang yang, contohnya, kalau saudara hanya berfokus berpegang pada kebenaran saja, tapi tidak ada dasar kasihnya, saudara akan menjadi orang yang sangat Taurat, sangat berharap kepada aturan untuk bisa mengubah manusia. Dan ini bisa berbahaya. Dan saudara bayangkan kalau orang-orang hanya dituntut untuk mengikuti aturan-aturan, persyaratan-persyaratan. Itu yang terjadi ketika bangsa Israel belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka hidup di dalam Taurat. Nah saudara, demikian juga sebaliknya. Nah mungkin ini yang lebih sering terjadi di komsel-komsel kita di Abel of Ministries. Kita menjadi orang-orang yang hanya berfokus pada kasih dan kadang-kadang sudah tidak punya lagi nalar kepada kebenaran. Kita bisa saja berdiri membela orang-orang yang sebenarnya salah, hidupnya tidak benar, karena sudah sangat dekat, sudah terlanjur dekat hubungannya. Nah ini juga salah saudara, karena saudara menjadi orang-orang yang sentimental. Kita menjadi tidak bisa
melihat sesuatu, melihat sebuah proses dalam hidup seseorang dengan benar. Nah, ini juga berbahaya. Nah, saudara, perlu kita diskusikan hari ini dalam komunitas sel. Apakah selama ini yang dipraktekkan di dalam komselmu adalah kasih yang seimbang dengan kebenaran, keduanya berjalan bersamaan, atau justru kasih yang sentimental, yang mengasihi tapi sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah? Atau sebaliknya, komselmu adalah komsel yang penuh dengan aturan, seakan-akan hubungan kasihnya tidak terasa. Nah, saudara bisa diskusikan, dan mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar mengasihi dan teguh berpegang di dalam kebenaran, sehingga semua kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah kepenuhan Kristus. Saya percaya kita akan semakin dewasa, dan tentunya melalui topik hari ini kita akan belajar menjadi lebih dewasa di dalam hubungan kasih satu terhadap yang lain. Tuhan Yesus memberkati.